Wacana penghapusan DC pinjaman online atau DC lapangan yang menagih datang ke rumah itu memang sudah pernah dicanangkan oleh para petinggi di OJK. Dan bahkan ini karena meresahkan dan banyaknya hal-hal yang meresahkan berkaitan dengan cara penagihan DC tersebut. Mengingat sebenarnya pinjaman online itu kan pinjaman yang dilakukan secara online dan berada di aturan POJK ya. Kalau nggak salah di tahun 2016 itu sudah ada penetapan aturan-aturan di mana segala sesuatu atau segala proses yang dilakukan dengan teknologi informasi atau sistem informasi, maka proses pengembalian dana atau cara penagihannya pun harus juga dilakukan dengan media elektronik juga atau sistem informasi juga. Jadi sebenarnya memang aturan untuk mengizinkan DC lapangan datang ke rumah itu sebenarnya tidak begitu ada, dan memang harusnya ya DC lapangan datang ke rumah cuman kurir aja mengantarkan surat atau cuman ya mengingatkan pembayaran aja. Harusnya tidak ada tuh DC-DC yang marah-marah, terus kemudian DC-DC yang menekan dan DC-DC yang mungkin dalam tanda kutip mengancam, itu harusnya tidak diperbolehkan. Tapi fakta di lapangan banyak yang mengeluh kalau DC-nya terlalu barbar, DC-nya terlalu banyak terlalu kasar secara ucapan. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dan dilarang keras. Dan OJK pun sendiri juga mungkin agak sulit ya untuk membendung hal tersebut. Makanya OJK pun sendiri memberikan solusi bahwa kalau DC datang itu mereka harus memberikan banyak dokumen sekaligus atau identitas atau surat tugas dan lain sebagainya. Ada 5 dokumen penting yang sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, dan itu adalah hal yang wajib dan cara atau metode dari OJK untuk membantu masyarakat, sehingga ya tidak adanya DC-DC yang seenaknya. DC-DC sudah bersertifikat, sudah resmi, artinya DC tersebut harusnya udah tahu etika dan aturan dalam proses penagihan ya. Ya meskipun kenyataannya banyak juga yang dilanggar. Tapi mereka melanggar itu hanya karena kita tidak tahu ya teman-teman. Karena kita tidak ngerti ilmunya, kita tidak ngerti wawasannya terkait masalah aturan-aturan seperti ini. Jadi setuju atau tidak kalau DC lapangan dihapuskan, tentu semua orang juga akan berpikiran setuju banget bagi yang gagal bayar ataupun yang telat bayar. Karena justru DC yang datang ke rumah itu kadang ya sesuatu yang sia-sia menurut saya. Justru orang tidak punya uang, yang mau ngapain mereka datang? Mereka mau ngapain ke situ? Kecuali mau menyita barang dan lain sebagainya. Tapi kan nggak boleh ya. Mereka ke situ cuman tujuannya untuk nakut-nakutin aja, biar nasabah ini gali lubang mencari dana talangan dan lain sebagainya. Ya, itu kan sama aja tujuannya juga kurang baik ya. Tidak peduli dia ngutang di tempat yang lain lagi, yang penting di platform dia, di pinjol dia sudah dilunasi atau dibayarkan. Nah, ini kan sama aja akan menjadi sebuah hal yang akan terus berurutan dan akan berdampak kepada pihak-pihak yang lainnya. Dia akan bisa bayar pinjol yang pertama, tapi dia akan terlilit hutang di pinjol yang kedua. Nah, di pinjol yang kedua nanti juga akan bermasalah dan ujung-ujungnya akan nggak ada ujungnya ya. Utangnya malah akan semakin besar, tekanan mentalnya akan semakin tinggi karena berhadapan dengan banyak DC pinjol sekaligus. Jadi saran saya, kalau teman-teman memang gagal bayar atau telat bayar, nggak usah takut sama DC. Galbe aja ya, nggak usah dibayar kalau memang tidak ada uangnya. Yang kalian mau bayar pakai apa? Kalian mau mikir kayak gimana pun, sedih, stres, terus pusing, malu dan sebagainya, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi ngapain kalian capek-capek dan rugi, stres dan kepikiran yang gak jelas kalau misalnya itu belum tentu terjadi dan memang juga kalian gak tahu kapan bisa punya uangnya ya. Jadi tentu saja semoga saja ini segera terrealisasikan, karena ya tentu saja DC pinjol ini adalah sebuah momok atau ketakutan yang membuat orang-orang itu jadi nggak tenang, jadi nggak fokus kerja dan lain sebagainya. Ya kalau DC nggak ada, orang ya siapa sih orang di dunia ini yang pengen punya utang terus nggak mau bayar? Saya rasa sih dalam lubuk hati terdalam mereka itu mereka pasti menginginkan bisa melunasi hutang-hutangnya, karena kan kita tahu hutang dibawa mati. Jadi mereka pasti ingin melunasinya, ada ataupun tidak ada DC. Tetap orang pengen kok ngelunasinya, tinggal ya kondisi aja, tinggal usaha keras dan teman-teman harus lebih ekstra untuk mencari penghasilan tambahan aja untuk bisa membayar dan melunasi tagihan-tagihan dari pinjol tersebut. Oke, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Yuk, menurut kalian bagaimana? Apakah DC pinjol layak untuk dihapuskan atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.